Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku bikin roti yang enak banget. Cara buatnya juga gampang. Khususnya bagi kalian yang gak punya mixer, jangan khawatir. Kalian tetap bisa bikin roti tanpa mixer dan tanpa diuleni. Cukup diaduk-aduk aja pakai sendok, hasilnya bakalan bagus kayak gini. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video ini sampai selesai. Siapkan air atau susu cair sebanyak 150 ml. Kemudian aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Dan aku tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian semua bahan ini akan aku aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut ya. Kalau udah tercampur rata, kemudian akan aku tutup dan aku diamkan selama 10 menit. Nah, kalau udah 10 menit, ini akan berbusa, artinya raginya aktif ya teman-teman. Kemudian sisihkan dulu. Siapin tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh. Lalu aku tambahkan cairan ragi, ini sedikit demi sedikit aja ya. Terus diaduk-aduk aja menggunakan sendok sampai tercampur rata. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya belum subscribe, ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan videoku selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini adonannya udah kecampur rata ya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan margarin cair. Diaduk-aduk lagi sampai margarin cairnya menyatu dan tercampur rata ya. Setelah tercampur rata kayak gini, ini bakal aku diamin atau aku proofing selama kurang lebih 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya. Setelah kurang lebih 1 jam, adonannya sudah mengembang seperti ini. Kemudian akan aku kempiskan atau aku keluarkan udara yang ada di dalam adonan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini seratnya sudah terbentuk walaupun tanpa dimixer dan tanpa diuleni. Siapkan alas kerja, kemudian aku kasih margarin cair sedikit dan diratakan di permukaan alas kerja. Lalu aku letakkan adonan di atasnya. Kemudian adonan ini akan aku tekan-tekan perlahan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan ya teman-teman. Nah, ini adonannya lembek, biasanya lengket karena udah dikasih margarin cair, jadi dia nggak lengket ya teman-teman. Terus adonan ini akan aku bentuk, aku pipihkan menggunakan jari tangan aja. Tapi kalau kalian ada rolling pin, bisa pakai rolling pin juga ya teman-teman. Atau boleh juga roti ini dibentuk sesuai selera ya. Nah, ini adonannya udah aku pipihkan. Kemudian aku potong menjadi 3 bagian. Tapi bagian ujungnya jangan sampai putus ya. Disisain aja sekitar 1-2 cm bagian ujungnya. Potongan pertama ini akan aku tekan-tekan lagi atau aku pipihkan lagi menggunakan jari. Untuk ketebalannya dikira-kira aja ya. Kemudian ini bakal aku beri isian. Kebetulan aku punya coklat filling. Ini aku semprotin atau aku letakkan aja di atas permukaan adonan seperti ini. Untuk isian ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalian boleh ganti dengan meses, atau dengan keju, dengan kacang. Nah, terus kalau udah diisi, ini per bagian ujungnya disatuin, ditekan-tekan, jangan sampai selai coklatnya ini bocor atau keluar ya. Ditempelin sampai benar-benar adonannya menyatu atau rapat.
Pastikan ini benar-benar rapat ya teman-teman, jangan sampai ada isian yang bocor keluar. Terus ini aku ulangi lagi hal yang sama di bagian potongan yang lainnya dan lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai aku isi, kemudian akan aku pindahkan ke atas loyang kayak gini ya. Ini udah aku alasi baking paper dan aku alasi juga dengan sedikit margarin. Kemudian adonan ini bakal aku kepang. Nah, untuk teman-teman yang pengen bentuk lainnya juga boleh ya. Kali ini aku pengen dikepang aja bentuknya. Maaf ya teman-teman, ini kalau kepangannya nggak terlalu rapi. Kalian boleh lakukan dengan cara dan teknik apapun yang kalian bisa ya. Ini kepang 3, kayak kita mau kepang rambut kayak gitu, disilang-seling aja. Dan ini udah selesai aku kepang, maaf banget kalau bentuknya kurang rapih ya teman-teman. Kemudian ini aku proofing lagi selama kurang lebih 20 menit sampai mengembang. Kalau udah 20 menit, ini permukaannya aku olesi dulu menggunakan susu cair ataupun susu evaporasi juga boleh, secukupnya aja. Terus permukaannya atau bagian atasnya aku taburi dengan keju parut secukupnya. Ini opsional aja ya teman-teman, boleh pakai, boleh juga enggak. Dan adonan rotinya siap untuk dipanggang. Sebelumnya aku udah panasin oven 10 menit ya teman-teman di suhu 170 derajat, api atas bawah. Kemudian adonannya aku masukin ke dalam oven, aku letakkan di rak bagian tengah. Ini akan aku panggang selama kurang lebih 25-30 menit menggunakan api atas bawah di suhu 170 derajat. Oven aja atau panggang sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah rotinya matang, ini akan aku keluarkan dari dalam oven. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya benar-benar montok dan mengembang banget rotinya. Selagi masih panas, roti ini akan aku olesi menggunakan margarin ataupun butter supaya tampilannya lebih menarik dan lebih mengkilap, kelihatan lembab juga. Diolesinya tipis-tipis aja atau secukupnya ya. Aku udah nggak sabar banget pengen cobain. Jadi roti ini belum dingin ya teman-teman, ini masih anget. Nah, ini aku coba sobek atau aku tarik. Teman-teman bisa lihat ya, ini seratnya halus banget, rotinya juga kelihatan empuk banget. Padahal roti ini tuh nggak di mixer atau nggak diuleni sampai kalis elastis. Teman-teman lihat prosesnya kan tadi, cukup aku aduk-aduk aja menggunakan sendok, sama sekali nggak diuleni. Hasilnya bisa bagus dan maksimal kayak gini. Selain cara buatnya yang mudah juga, kalian bisa lihat ya tadi cukup diaduk-aduk aja. Rasa roti ini pun sangat enak, empuk, lembut, manisnya juga pas. Kalau kalian pengen rasa rotinya lebih manis, takaran gulanya bisa ditambah. Kalau kalian pengen rasa rotinya tawar, takaran gulanya bisa dikurangi. Nah, ini teman-teman bisa lihat seratnya panjang-panjang banget dan juga empuk. Cocok banget deh buat kalian yang pengen bikin roti di rumah. Ini enak banget, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pelembut kue juga, hasilnya oke banget. Buat yang gak punya mixer, ini cocok banget ya resep rotinya buat kalian. Nah, tunggu apa lagi nih? Gak ada mager-mager lagi ya buat bikin roti sendiri di rumah. Cobain pakai resep ini dari Dapur Wana Rahmi ya. Terus kalau kalian bikin, ikutin terus step by stepnya dari video ini supaya nggak gagal dan supaya hasil rotinya bagus, nggak bantet. Insya Allah kalau kalian ngikutin step by stepnya, hasilnya bakalan bagus dan sesuai harapan kalian.
Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya resepnya dan selamat menikmati. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga kalian suka dengan resepnya. Selamat mencoba di rumah. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like videonya dan aktifkan juga loncengnya ya. Wassalamualaikum.